hadirin yang telah datang, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan Ibu Elsie Pratiwi Andriani, Sarjana Pendidikan Guru Bisnis dan Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Muhammadiyah II Palembang, Ibu-Ibu Kepala Kompetensi Keahlian yang ikut bergabung pada hari ini, serta puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, kita dapat berkumpul di ruangan hari ini yang insya Allah penuh berkah, menghadiri kegiatan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Muhammadiyah II Palembang. Salawat beriring salam selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita buka kegiatan acara hari ini, ada pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, jalan sendiri terasa lelah. Agar acara ini mendapat berkah, mari buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan SMK Bisa yang akan dipandu oleh Ibu Elza Yuniarta. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya bangga
SMK bisa. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له يتوكلون لا تضاروا على الذين يتولونه والذين هم Pas ini nggak perlu. Kan biasanya ada tulisannya. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا. Ada pantun yang mengatakan azan dulu baru komat. Cakep, ulang. Ada pantun yang mengatakan azan dulu baru komat. Cakep. Abis komat baru sholat. Kita umat Nabi Muhammad jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, Nabi yang tidak pernah makan durian tapi orangnya selalu keren. Nabi yang tidak pernah naik mobil sedan tapi akhlaknya selalu menjadi suri tauladan. Yang baik, kenapa? Karena ia dipilih hanya berdasarkan keuntungan dunia semata, tidak dengan dasar oleh akhlak dan keimanannya. Hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala, pilar yang ketiga ialah kepedulian, ialah kejujuran. Kejujuran terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kamu berpegang teguh pada kejujuran, karena kejujuran akan berbuah kebaikan. Fa inna dari guru penggerak, ya, walaupun belum jadi guru penggerak secara resmi, belum ada nomornya, tapi Bapak itu sudah menjalankan sebagai guru penggerak di kegiatan proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Baik budaya positifnya maupun gaya belajarnya sudah mengarah ke guru penggerak. Ya, jadi guru penggerak harus bergerak. Bergerak itu maju ke depan, bukan mundur atau jalan di tempat. Harus maju, berarti harus ada perubahan. Tidak hanya zoom saja, nanti pemaparan saja, bukan hanya itu, tapi implementasinya itu yang terpenting. Ada tidak perubahan sekolah
yang Bapak ikuti dalamnya ada guru penggerak, ada tidak perubahan? Nah, itu yang terpenting. Kalau di SMK ini harus ada produknya. Nah, harus ada produk kalau di SMK. Ikut kegiatan seperti ini, apa yang dihasilkan, apa yang ingin dirubah. Jadi ada gregetnya, ada keinginan untuk seperti ini. Ajak teman-teman yang lain untuk mendukung kegiatannya, bisa berupa produk yang dihasilkan. Tidak hanya berhari-hari saya dengar di hotel Windam itu guru penggerak berkumpul semua di situ, hampir berapa hari. Itu SMA kayaknya ya. SD juga ada. Nah, berhari-hari. Tapi ada nggak hasilnya dibawa untuk diterapkan? Kalau cuma maklak tulah, untuk apa kita berhari-hari ada di Windam sana? Dengerin Zoom sudah di otak ini. Tapi ada tak keinginan kita untuk kita terapkan di sekolah, memberi aura positif kepada teman-teman seperjuangan, teman sejawat untuk bergerak maju mengikuti perubahan-perubahan yang didapat oleh calon guru penggerak. Terutama kalau di SD. Di SD itu enak sekali sebenarnya, karena anaknya masih bisa diatur dan dia nurut, dan memang seperti kertas putih yang kosong yang mau kita apakan mudah. Nah, kalau anak SMK ini kan sudah banyak coret-coret kan kertasnya itu. Nah, kita bersihkan, nah kita rapikan, itu sedikit agak sulit. Tapi karena guru-guru kita ini hebat, ya salah satunya mungkin banyak kendala, memang cuman tetap berusaha dan alhamdulillah bisa kita luruskan, kita bisa bersihkan. Dan alhamdulillah juga tidak terlalu banyak juga mungkin coret-coretan tadi ya. Jadi kalau di SD itu sebenarnya semangatnya harus lebih ya, menarik karena sudah terbayang anak harus seperti ini, dan anak itu biasanya nurut dengan guru kalau di SD. Dia senanglah kata bunda mah. Nah, kata bunda itu kan guru kan kalau sekarang ini. Kata bunda seperti ini, bukan ini enggak, kata bunda. Nah, dia senanglah kata bunda, nurut bundanya daripada mamanya ya. Nah itu, jadi memang di SD itu untuk sekolah calon guru penggerak itu kalau memang dapat ilmu diterapkan itu benar-benar bisa langsung mengenai sasaran, karena anaknya sudah dari dasarnya yang dari mungkin sudah bagus, tinggal kita isi saja dan dia akan nurut dengan budaya-budaya yang positif, dan mungkin ya tinggal kita arahkan dan kita contohkan. Itu kalau di SD kalau menurut saya. Dan saya juga pernah ngajar SD, jadi tahu ya. Jadi sangat-sangat tahu, apalagi anak kelas 10 ya. Kelas 10 tuh kalau itu 1 ya. 1, 2, 3 itu enak sekali ngajarnya. Nah, yang kelas 6 yang mungkin ya sudah mulai agak sedikit ya ibunya sudah mulai merasa dewasa kan, mungkin anak-anak sudah nikah. Kalau 1, 2, 3 itu nurut, tertib seperti itu ya. Jadi memang kalau di SD sangat-sangat menyenangkan pembelajarannya, dan juga semuanya berbasis dengan budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan rumah. Jadi memang dari diri kita sendiri tumbuhkan rasa ingin mengajar lebih baik, lebih menghasilkan, dan juga ingin berbeda dengan yang lain. Dan jadilah guru yang selalu di hati siswa, dinanti oleh siswa. Itu yang kita harapkan. Jangan jadi guru yang tidak diharapkan hadir, didoakan oleh siswa, tapi tahajud malamnya besok bisa masuk, ibunya sakit. Ada yang seperti itu. Karena saya kuliah dulu, teman saya doain dosen tidak masuk doa, tidak masuk niat, terkabul. Nah itu jangan sampai seperti itu. Saya jadi ya Allah, berarti ada orang yang mendoakan tidak baik karena tidak senang ya. Nah jangan seperti itu. Jadilah kita guru yang selalu di hati siswa, ditunggu oleh siswa. Belum waktunya jam kita guru kosong sudah dipanggilnya, dipaksanya masuk ya, karena guru tidak ada. Nah itu berarti Bapak Ibu dinantikan, ditunggu, dan selalu di hati.
Dan itu saya rasakan kalau di SD itu murni dan rasanya anak yang menyenangi dengan yang tidak, dia terlihat langsung. Kalau dia senang setengah mati, dia akan selalu hadir, dia akan selalu berbinar-binar matanya waktu kita ngajar, menunggu, merespon. Dan kalau kita ketemu di luar, dia menegur, menyapa, menjerit, ya, sampai menegur itu sampai menjerit karena jauh, ya, seperti itu. Mungkin Ibu tahu kan rasanya sampai kita ke apa gimana gitu ya di tengah jalan. Karena saya dulu ngajar bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Jadi kalau di tengah jalan ketemu siswa, Miss, sampai sekarang saya manggil Miss, good morning Miss. Nah, pagi, siang, malam good morning. Karena diajari kan pagi terus good morning. Good morning Miss, how are you today? Fine, and oh jadi sampai ya. Nah, disitulah rasa bangga, kebahagiaan kita sebagai guru. Dan juga nanti lagi ngajar, ada yang mengasih sesuatu, ya. Nah, di situ kan kayak gitu, ini Miss dari papa saya, buka agenda. Bapak ini bekerja Bang Sumsel mungkin ya, dapat agenda Bang Sumsel itu dari papa saya untuk Miss. Nah, segitunya sampai anak SD itu ya. Jadi saya cuma berpikir seperti ini, oh berarti jadi cerita mungkin dengan orang tuanya dan dia senang, akhirnya banyak diminta untuk memberikan agenda itu, atau dia malah meminta, tapi dia bilang dari papa saya. Nah, di situ itulah adalah rasa bangga kalau anak menyukai kita sebagai guru dan kita selalu dinanti, terutama yang guru PLP ini ya, kan calon guru ini. Kalau di sini guru, nanti kan calon guru setelah tamat, nanti ngikut lagi adanya namanya sertifikasi ya, 1 tahun lagi ya, PPG Prajabatan dalam ya. Kalau dalam ya, kalau yang mereka pra kan, kalau yang sudah jadi guru dalam jabatan. Nah itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dengan kegiatan seperti ini, terutama dari calon guru penggerak. Nanti ada pemaparan-pemaparan yang kalau kita pun mungkin sudah 2 tahun ini, seperti Ki Hajar Dewantara yang kita kupas itu timbul lagi, tapi tidak apa-apa, semakin matang, semakin kuat. Dan untuk ananda yang baru atau adik-adik calon guru juga mendapat pengalaman yang baru, karena kalian juga akan menjadi guru yang berbeda, bukan yang seperti sekarang sudah paradigma baru ya, kurikulum pun sudah merdeka. Jadi peralihanlah kalian tuh di kuliah, tidak tahu dapat tidak materi yang seperti ini, apakah masih yang lama pas praktek kurikulum baru. Tapi tidak apa-apa, itu nilai plus kalian. Mungkin kalau di sekolah lain tidak dapat, tapi kalian beruntung bisa PLP di sini karena ini adalah sekolah penggerak dan kelas 11 juga sekolah. Jadi kalian dapat lebih dahulu dari teman-teman yang lain karena proses pembuatan perangkat kan. Kalau PLP 2, nah perangkatnya kan berbeda dengan yang K13. Ini yang kurikulum baru. Nah, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini banyaklah belajar, bertanya dengan pamongnya masing-masing. Jangan hanya menerima hasil. Saya tahu Bapak Ibu guru di sini baik-baik menunjukkan hasil baik. Nah, Bapak Ibu jangan mau tanya dari mana belajar, karena beda nama kan, sudah beda-beda nama semua. Nah itu, jadi jangan hanya menerima hasil aja dikasihkan, tapi harus tahu dapat dari mana ya. Pasti dikasih karena seluruh guru membuat perangkat. Nah, dan besok kan berakhir. Tapi tidak tahu kan libur kemarin 1 hari. Tambah apa tidak? Besok nutup, tapi Senin masih seperti itu. Ya, yang pasti apa yang kalian harapkan didapat dari sini sudah dapat ya. Jangan sampai seminggu ini tidak dapat apa. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ya, karena ini waktu juga hari Jumat juga, dan Bu Elsie dan Bu Dina ini banyak yang disampaikan kepada Bapak Ibu hasil dari mereka.
mengikuti kegiatan calon guru penggerak selama 2 bulan. Nanti mungkin diikuti lagi ada kegiatan berikutnya. Ya, semoga lancar, ya, sukses dan sesuai harapan dan memang bisa diimplementasikan, diterapkan di proses pembelajaran maupun di kehidupan kita sehari-hari. Karena guru itu bukan hanya di sekolah, tapi guru itu di mana tempat kita tinggal, berdiri, bergerak, berjalan, kita tetap sebagai guru dianggap guru itu dianggap pintar, pasti bisa semua, digugu dan ditiru semuanya, dari cara pakaian dan lain sebagainya harus disesuaikan dengan profesi kita sebagai guru, karena kita ini dinilai oleh masyarakat. Kalau kita tidak benar, awak guru, ya biasa aja itu, awak guru bajunya tidak sesuai dengan guruannya. Nah, itu memang berat sebenarnya, karena kita bukan guru di sekolah saja, tapi di masa rangka. Jadi kalau kita berbuat salah sadisnya ya, masyarakat itu memponis. Coba kalau yang dokter pakai bajunya seksi-seksi, siapa itu? Dokter, wajar biasa. Tapi kalau kita ada guru mak itu, nah ya, jadi memang guru itu bukan hanya di sekolah, tapi di masyarakat kita dinilai. Itu saja ya, dibuka ya caranya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dibuka. Saya akhiri dengan nasrul minallah berqori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah memberi kata sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita buka kegiatan pemaparan materi dari narasumber, kita tutup dulu kegiatan pembukaan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita buka acaranya, selanjut kita kegiatan inti kita pada hari ini yaitu diseminasi ini Bu. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Saya ini calon juga calon guru penggerak. Amin. Saya pernah daftar tapi tidak menyelesaikan esai. Esainya kalau nggak salah baru 3 soal baru saya jawab. Ketika mau daftar lagi, ternyata tidak bisa, Anda harus menyelesaikan esai terlebih dahulu. Ternyata masih terhutang saya, masih terhutang di CPKB itu. Jadi tidak bisa mendaftar lagi kalau kita belum menyelesaikan esai, Bu Elsi. Doakan saya semangat lagi, Bu Elsi. Amin. Coba lagi. Sudah nggak selesai soalnya ya, PR-nya lupa terus ini. Ya, kita pantun lagi karena senior saya ini yang pemateri ini, jadi juniornya harus menyiapkan pantun banyak-banyak. Pagi-pagi masak mie, cakep. Semangat dikit Bapak Ibu. Pagi-pagi masak mie, masak nasi jadi kerang. Selamat datang di sekolah kami. Ibu itu calon guru penggerak. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Si merah buah ceri dimakan oleh Mimi. Selamat menyampaikan materi, semoga bermanfaat bagi kami. Kami persilakan atau Abu Elsi atau Bu Dina terlebih dahulu. Silahkan ming kembali kepada senior. Bapak Ibu, kita dengarkan, boleh sambil memakan kudapannya juga, ya. Karena kita budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Jadi sebenarnya banyak kelompoknya, tapi cuma 2 orang yang ada di sini untuk memberikan pemaparan tentang SMK Muhammad II Palembang, dan ada juga guru ya. Berarti saya guru juga kalau di sini guru PLP 2 yang juga hadir mengikuti kegiatan di sini, dan ada juga anak kita dan tim multimedia yang selalu
setia mengikuti seluruh kegiatan dan siap mendokumentasikan. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, nikmat, kesempatan, kesehatan kita dapat berkumpul dalam suasana yang begitu sejuk dan menyenangkan dan penuh kebahagiaan tentunya. Dan juga salam dan sholawat kalau kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Sallallahu dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari dunia gelap gulita ke dunia yang terang benderang, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nazaruddin, ya, bahwa kita diberi kemudahan hidup di zaman sekarang ini, dan itu patut kita syukuri dan kita gunakan secara bijaksana apa-apa yang sudah menjadi kemudahan-kemudahan di zaman yang sangat penuh dengan teknologi yang sangat canggih. Dan semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat kesehatan dan kesempatan kita hari dapat berkumpul dalam ruangan ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala SMK Muhammadiyah 2 Palembang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, serta Bapak Ibu guru hebat yang hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir, ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung kami, dan juga guru-guru yang sangat selalu mensupport, ya, membantu hingga terlaksananya kegiatan pada hari ini dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ya, izin sebentar saya ke tengah, ya, karena rasanya tidak enak kalau tidak tengah karena saya ini badannya kecil, nanti tidak terlihat siapa yang bicara itu, ya. Betul Pak sih? Iya. Kalau kenal sudah kenal, ya Bapak Ibu, ya. Saya adalah Elsie Pratiwi Andriani, sarjana pendidikan guru. GR itu bukan Milorna, tapi GR itu guru, ya, karena kata Dirjen GTK kalau belum sertifikasi belum dibilang guru. Uji aku, uji Dirjen GTK, ya, makanya yang sudah sertifikasi mendapatkan gelar GR, artinya guru, ya. Baik Bapak Ibu sudah kenal, ya, hari ini kami bahkan sampai ke kelas kita pun sudah melaksanakan budaya positif. Tapi pertanyaannya, apakah budaya positif itu terus akan dilaksanakan atau ada penurunan serta peningkatan, ya? Baik Bapak Ibu, sebelum ke situ saya akan menjelaskan dulu apa tujuan dari kegiatan ini. Ada 3 hal tujuan dari kegiatan kami melaksanakan ini. Yang pertama pastinya kami melaksanakan karena tuntutan dari tugas yang harus kami selesaikan. Yang kedua adalah saya ingin berbagi informasi apa yang saya dapatkan, tidak mungkin saya pendam, ya, karena saya tidak mau tahu sendiri. Semuanya harus tahu informasi yang saya dapatkan, Bapak Ibu juga harus bisa dapatkan, ya. Yang ketiga adalah saya kalau kerjanya sendiri tidak akan bisa. Budaya positif itu tidak bisa hanya kepala sekolah, tidak bisa hanya wakil, tidak bisa hanya guru, tapi seluruh, ya, warga sekolah, ya, itu mendukung penerapan dari budaya positif, ya. Lalu kita akan bicara lagi mengenai, ini adalah Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewan Taram, atau sekarang suka disingkat KHD biar tidak panjang menyebutnya, ya. Beliau mengatakan kalau pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Nah, beda, hanya beda N dan beda T, tapi maknanya berbeda. Kita selama ini mungkin menuntut anak harus bisa bahasa Indonesia, harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris, harus pintar bahasa Arab. Padahal kita sendiri guru hanya bisa 1 mapel.
bahasa Indonesia, tidak mampu bahasa Arab. Kita menuntut siswa mampu semua mata pelajaran. Betul? Betul, ya. Makanya di antara kita hanya menuntut. Menuntut karena pada dasarnya siswa kita, peserta didik kita, anak-anak itu sudah memiliki kodratnya. Apa kodratnya? Ada dua kodratnya. Ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang sudah mereka dapatkan dari lahir. Kodrat zaman yang akan mengikuti perkembangan zaman. Siswa itu, peserta didik itu bukan kertas kosong yang mau kita apakan, kita yang mau, bukan. Dia bukan lagi kertas kosong. Tapi anak-anak itu sudah lahir, sudah ada bakatnya, samar-samar. Maka tugas kita untuk apa? Menuntut, menebalkan bakat yang sudah ada pada anak. Bukan kita kertas kosong, nak, ibu maunya kalian jadi insinyur, maunya kalian jadi guru, bukan. Jangan lagi kita menuntut, tapi kita harus menuntun. Kalau diibaratkan anak itu sebagai benih padi, kita sebagai petani. Sekolah adalah lahannya. Apa tugas petani? Menanam, merawat. Tidak bisa kan dari benih padi kita mau paksakan jadi jagung? Bisa tidak? Tidak. Maka kita tugasnya dari benih padi itu kita membantu, menuntun, ya, kita sebagai petani menyiram, merawat agar tumbuh padi tersebut dengan baik. Membantu, ada hama kita apakan kalau hama? Kita singkirkan. Artinya kita juga kalau ada yang menghambat, menghalangi siswa, kita bantu untuk meluruskannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi bilangnya kertasnya kosong. Kertasnya sudah ada isi, sama-sama. Karena mereka sudah ada bakat dari lahir. Bagaimana kita untuk menggali potensi yang ada pada diri anak? Apalagi kita di SMK. Ya, anak tidak lagi kita paksakan, nak kamu pilihnya matematika, ya pilihnya jurusan akuntansi. Maka kita selalu bergandeng dengan psikolog, ya, berdasarkan hasil tes. Kemampuan kamu tuh di sini, nak, menuntut. Bukan, nak, kamu tuh masuknya di TKJ saja. Padahal anaknya tidak mau, tidak ingin. Ya, itulah kewajiban kita sebagai pendidik adalah menuntut. Oleh sebab itu pendidik hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup tumbuhnya kodrat anak. Lanjut, nah sekarang masuk ke budaya positif yang tadi sudah panjang sekali ya dicontohkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sendiri juga sudah melakukan budaya positif tersebut ya. Apa budaya positif? Adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ada konsep budaya positif. Jadi ini adalah ada 6 yang akan kami jelaskan dan saya hari ini berbagi dengan rekan saya. Ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keyakinan kelas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Kalau bagian saya hanya 3 sampai dengan di dunia berkualitas. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke sini. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, sekarang perubahan paradigma. Ya, seperti sudah disampaikan oleh KHD, kita tidak lagi menuntut anak tapi harus menuntun, ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif. Iya, kita harus bisa membuat anak itu datang ke sekolah merasa aman, nyaman, senang datang ke sekolah. Makanya di
dibuatlah gerakan sekolah menyenangkan. Karena siswa itu harus ke sekolah menyenangkan. Bukan artinya harus bersenang-senang, dia bisa kemana-mana tanpa belajar, bukan. Tapi dia merasa senang mendapatkan ilmu dari gurunya. Mulai dari materinya yang menarik, cara mengajar gurunya yang menarik. Jangan lagi teacher center, tapi student center. Student ya, artinya siswa yang belajar, bukan lagi guru yang tegak ceramah di depan 2 jam pelajaran, siswa hanya dengar. Karena siswa bisa belajar dari manapun. Guru bukan satu-satunya untuk belajar, tapi banyak yang bisa dijadikan ilmu. Nah, sekarang kita main dulu ya. Ini nanti ada kaitannya. Bapak bisa dibaca di situ. Kita akan bermain mengenai cobalah buka. Bapak Ibu ya, ada 2. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, berpasang-pasangan ya. Anda sebagai A, teman di sampingnya sebagai B. Anda itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga ya, digenggam. Maka teman yang B akan berusaha untuk membukanya. Bisa dibuka dengan sukarela Bapak Ibu membukanya kalau temannya B ingin membuka. Tapi bisa kalau B yang A, saya tidak mau membuka, ini berharga, tidak mau saya buka. Nanti kamu ambil sesuatu yang berharga pada diri saya. Maka yang B boleh menghardik ya, atau juga dengan bujuk rayuan agar yang A mau membuka. Bu Putri, kalau disuruh genggam sesuatu yang berharga, temannya mau membuka, dibuka atau tidak? Sesuatu yang berharga. Boleh Bu Putri. Kira-kira kalau ada yang Bu Putri menggenggam bisa apa saja yang berharga, teman sebelahnya berusaha membuka, kira-kira Bu Putri akan membuka atau tidak? Membuka. Membuka. Kenapa alasannya membuka? Saya berbagi aja apa yang saya punya berharga bagi saya, apabila itu berguna untuk orang lain akan saya berikan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Ada tidak yang tidak bakal membuka? Mau sudah dihardik, dibujuk rayu, diiming-imingi? Ada yang tetap tidak bersedia untuk membuka? Bu Reza, kira-kira bagaimana? Membuka atau menutup? Tetap. Tadi kan kalau Bu Putri sesuatu yang berharga Iya. bisa berbagi untuk orang banyak. Betul. akan dibuka. Tapi kalau sesuatu itu bagi saya berharga buat saya, belum tentu berharga buat orang, tidak akan saya buka. Nah, ini senang nih kalau ada yang perbedaan ya. Jadi Bu Putri akan membuka, Bu Reza akan tetap menutup. Lihat Bu Reza. Benar tidak yang dilakukan Bu Putri? Benar tidak yang dilakukan Bu Reza? Semuanya benar. Mau membuka, mau menutup, itu keinginan kita. Karena itu bukan orang lain, tapi kita yang mengontrolnya. Maka sesuatu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ya. Wah, ada kontrol ya. Akan belibet ya, akan berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu, yang tadinya mau membuka, mau menutup karena keinginan dari dirinya. Ya, bukan karena paksaan orang lain. Dia bersedia membuka diri untuk menerima segala sesuatunya. Bu Reza boleh juga menutup, boleh. Karena dia yang punya kontrol. Ya, dia tidak akan membukanya karena orang lain, tapi karena dari dirinya sendiri. Ya, maka inilah ada ilusi guru mengkontrol murid. Kita selalu, nah, masuk ya. Kalau udah masuk nanti ini. Padahal siswa itu belum tentu mau masuk. Atau siswa mengerjakan PR ada hukuman. Ya, padahal siswa itu merasa tidak mau. Ya, karena kita tidak bisa mengontrol keinginan anak. Ya, kita harus bisa belajar. Anak itu harus muncul sesuatu dalam dirinya bukan dari motivasi eksternal, tapi dari internal, dari dirinya sendiri. Maka sekarang tidak ada lagi hukuman. Ya, mengapa tidak lagi hukuman? Bu Reza masih hukum enggak kalau siswanya yang tidak buat PR? Kalau saya nggak saya hukum Bu Elsa. Kenapa?
Karena kalau dihukum, bingung mau kasih hukuman apa, ujung-ujungnya masih nggak dikerjakan sama mereka. Jadi kalau saya tanyakan kamu bisanya apa berkaitan dengan materi ini, saya tawarkan bagaimana saya kasihkan solusi biar mereka untuk memilih, ada pilihan untuk mereka. Yang kebetulan insya Allah sampai sekarang berjalan mereka memilih, jadi tidak yang kosong melompong nilai mereka yang tidak membuat PR, tetapi masih ada pilihan yang mereka kerjakan. Baik, terima kasih Bu Reza. Berarti Bu Reza sudah menerapkan ya, tidak lagi menuntut anak, tapi silahkan kemampuan anak di mana. Bapak Ibu kita tidak bisa memaksa, apalagi Bu Reza ngajar bahasa Arab. Mau dipaksakan anak bisa bahasa Arab? Ya tidak bisa, tapi silahkan apa kemampuanmu. Ya artinya kita menyesuaikan apa bakat, minat, kemampuan dari peserta didik. Bukan tadi kembali, bukan lagi menuntut tapi menuntunnya. Jadi jangan lagi ya, ini teori kontrol yang salah. Jangan lagi kita menuntut anak ya. Nah sekarang kita masuk lagi yang kedua mengenai disiplin positif. Kalau dengar kata disiplin, apa makna disiplin? Bu Marcella, apa makna disiplin yang Bu Marcella ketahui? Kalau kata disiplin, kita sudah terbayang kalau disiplin. Disiplin itu taat waktu, tepat waktu. Pakai minyak. Disiplin itu taat tepat waktu. Nah, apalagi kalau dengar kata disiplin? Tepat waktu. Baik, terima kasih Ibu Marcella. Pak Deksen, kalau apa yang ada dalam pikiran Pak Deksen jika mendengar kata disiplin? Disiplin menurut saya itu melaksanakan sesuatu dengan waktu tertentu. Dengan waktu tertentu. Kalau tadi waktu tepat waktu kayaknya semuanya mengarah ke sholat jadi ya. Karena kalau sholat kan harus tepat waktu. Kalau bisa sebelum azan berbunyi kita sudah duduk di atas sejadah. Ya jangan lagi sampai masih di mana-mana. Ya. Sekarang kita lihat. Nah ini disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, biar dibilang patuh, ya, datang ke sekolah tidak terlambat, biar dibilang kata Bu Putri disiplin, ya, biar nanti kalau misalnya mengerjakan tugas dapat reward, nah, ya, kalau nanti dapat menang, misalnya tidak pernah terlambat akan mendapatkan penghargaan. Itu tidak lagi Bapak Ibu. Itulah tadi saya bilang kita masuk ke sini mengenai teori motivasi perilaku manusia. Ya, kita jangan lagi motivasinya berdasarkan eksternal, tapi harus dalam diri kita. Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu bukan karena ingin tidak terlihat oleh guru piket tercatat namanya, bukan. Bapak Ibu datang mengajar bukan karena biar tidak pernah alpa, bukan, tapi keinginannya karena dari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, datang, ya. Untuk mendapatkan imbalan, itu semua faktor eksternal, tapi untuk menghargai diri Bapak Ibu sendiri, itu yang harus kita tanamkan. Jadi anak bukan lagi mengerjakan PR karena nanti takut kena marah Bu Reza, nanti dihukum Bu Reza, mengerjakan karena nanti dapat hadiah, bukan lagi, tapi dia menghargai dirinya sebagai siswa. Kita juga menghargai diri kita sebagai pendidik atau guru, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Coba, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survive, ya. Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Ada sandang, papan, pangan. Kalau 3 yang tidak ada bagaimana? Atau kalau dari kelima ini tidak ada bagaimana? Apa tidak? Ada tidak dari 5 itu yang merasa kita ada tidak tercukupi kebutuhan untuk bertahan hidup?
cinta dan kasih sayang. Lalu kita butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh kekuasaan. Bagaimana kalau dari 5 kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi? Kita lihat siswa kita, ya. Siswa itu dari 5 kebutuhan itu ada 1-2 yang tidak terpenuhi. Bagaimana bisa terlihatnya? Kita bisa lihat siswa yang misalnya keluyuran keluar kelas. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Nah, kita masuk ke sini. Ada contoh. Nah, ya. Ada studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Bu Pina. Bu Pina berandai-andai kita Bu Pina sebagai Bu Ambar. Ada siswa Bu Pina itu yang suka mengambil bekal siswanya secara paksa. Kira-kira Bu Pina akan melakukan apa? Dan apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau jadi Bu Ambar, ketika menghadapi siswa di kasus ini, akan memanggil Doninya secara pribadi dan mencari tahu dulu apa alasan Doni melakukan hal tersebut, mengambil bekal teman-temannya. Karena kita tidak bisa langsung menjudge Doni kamu nggak boleh melakukan itu, tanpa kita mengetahui apa alasan di belakangnya. Seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu kenapa Doni melakukan hal tersebut, alasan awalnya apa. Baik, terima kasih Bu Pina. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menilai siswa. Ada alasannya. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka hal itu dilakukan oleh Doni. Studi kasus yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh keras. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang mau dia penuhi? Apa? Kita dari yang 5 tadi Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada untuk cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ya, ada kesenangan, fun, ada kekuasaan, ya. 5 itu ya, 5 itu yang harus dipenuhi, yang harus ada dalam diri seseorang. Nah, sekarang tadi contoh kasusnya adalah, nah, contoh kasusnya Dinda ini jawabannya ini, dia kan nangis nih, ngadu sama orang tuanya karena dia benci sama gurunya. Jawabannya begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, ya. Jadi dia merasa tidak asik. Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan apa Bu Putri? Kebutuhan apa Bu Putri? Kira-kira dari 5 itu jawaban yang pertama, kira-kira Dinda itu kebutuhan apa yang harus dia penuhi? Cek, hidup, iya. Kebutuhan apa Bu Putri? Ada beberapa kebutuhan yang tidak dipenuhi beliau. Yang pertama itu ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan cinta dan kasih sayang karena tidak diapresiasi itu di kegiatan pros baru, sama menyenangkan. Menyenangkan, ada 4 ya. Jadi Bu Putri langsung 4 ya.
Langsung 4. Jadi kalau yang ibu guru bilang itu artinya kebebasan. Benar ya. Yang kedua ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai bros baru. Cinta dan kasih sayang. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Boring. Apa fun, kesenangan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa itu? Pak, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Penguasaan. Dia tidak bisa mengontrol gurunya, ya. Lanjut yang kedua. Nah, Bu Putri, bagus sudah jawab masuk 4 ya. Studi yang kedua tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya, sudah bersama semua? Sudah lewat ya. Baru 17 tahun yang lalu. Ya, senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Nah, 17 tahun sudah nyetir mobil ya. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin ia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira dari 4 itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari Dimas? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Aku bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu sudah bisa ya menganalisis kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Begitu juga Bapak Ibu yang akan kita terapkan di sekolah. Ketika kita menemui anak didik kita seperti contoh ini, maka ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dari 5 kebutuhan itu ada 1, bisa 2 yang belum terpenuhi. Maka dia akan mencari. Bisa dengan Bapak Ibu dia mencari kebutuhan, karena mungkin di rumah kurang kasih sayang. Di sekolah dia mencari itu. Maka mungkin dia nyaman berbicara dengan Bapak Ibu, bercerita, belajarnya senang. Karena dia merasa kebutuhan kasih sayangnya ia dapatkan dari Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sekarang kita akan berbicara mengenai dunia berkualitas. Agak berat ya, kita sudah bawa Bapak dunia ini. Kita tadi lingkupnya lingkup kecil, baru kelas, sekolah, sekarang kita sudah bicara mengenai dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Coba Bu Eni, kalau saya tanya, kira-kira Bu Eni, kalau saya tanya dunia berkualitas itu apa? Yang ada dalam pikiran Bu Eni, dunia berkualitas. Dunia besar, kualitas mutu. Ya, mutu yang besar. Apakah seperti itu? Berkualitas. Iya, Bu Eni estetik sekali ya megang mic-nya begini. Kalau kita begini kan takut kalau mic nanti jatuh ya. Kalau Bu Eni begini, ya biasa pegang mic tuh. Ya silakan Bu Eni, silakan. Dunia berkualitas itu bagaimana Bu Eni? Iya boleh. Kita hitung ya, 1. Silakan Bu. Berkualitas artinya bermutu. Bermutu. Iya. Yang kedua berbobot. Berbobot. Iya. Bermutu, berbobot. Apakah maknanya sama? Sama. Oh ya. Tapi katanya berbeda ya. Lanjut? Apa lagi? Cukup? Cukup, terima kasih Ibu Eni. Jadi dunia berkualitas itu adalah yang bermutu, yang berbobot, ya, bobot
Maka dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, bisa berisi hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia serta terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itulah yang dianggap dunia berkualitas. Artinya semua keinginannya terpenuhi, mulai kebutuhan dasarnya, keinginannya, orang-orang yang di sekelilingnya. Dia merasa nyaman, senang, bahagia, maka dia akan menganggap dunia saya berkualitas. Bagaimana Bu kalau tidak berkualitas? Dia merasa dirinya selalu salah. Ya, dia merasa dirinya selalu tidak bisa menyenangkan orang lain, tidak berguna. Maka dia menganggap dunia saya tidak berkualitas. Kalau kita bahasa Palembang ada kata guna apa itu Bu? Ya. Laulas laupo aku nih Bu kata pacaan. Tapi kalau dia berusaha menghargai dirinya, motivasi internalnya muncul, maka akan dia bilang dunia saya berkualitas. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang pada saya, kebutuhan dasar saya terpenuhi, motivasi internal saya selalu muncul, maka dia akan bilang dunianya berkualitas. Nah, dunia berkualitas saya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, bisa dibayangkanlah siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa Bapak Ibu yang paling penting? Karena itu akan mempengaruhi dunia berkualitas Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu anggap penting dalam diri Anda? Lalu kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan yang ada dalam diri Anda? 4. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Nah, rasa bangga. Lalu apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak, ya, puncak hidupnya. Saya Bu merasa berhasil ketika saya sudah menjadi presiden. Kalau saya masih menjadi menteri berarti saya belum berkualitas. Misal seperti itu, ya. Lalu apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, jika semua ini sudah terjawab dengan baik, maka kita akan bisa bilang dunia saya berkualitas, ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu, ya. Sekian ya informasi atau ilmu yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Abdul, Bu Reza rasanya tidak pantun, ya. Karena saya senang sekali Bapak Ibu, ya, Bu Dina, terutama Bu Dina, kami di sini sudah raja pantun. Ya, bahkan nanti saya mau buat buku pantun untuk nanti sekalian tugas. Nanti kan ada, saya akan mengumpulkan pantun namanya Antologi Pantun Guru SMK Muhammadiyah 2 Palembang, ya. Tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, ya, karena pantun itu bukan lagi jadi guru bahasa Indonesia, tapi sekarang semua guru sudah bisa berpantun, ya. Kalau kemarin di SMK 2 itu bilang saya orang ekstrak tidak bisa pantun. Kita orang bahasa Inggris matematika jago pantun. Ya, jadi pantun itu benar sudah menjadi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah, ya. Bapak Ibu, pantunnya kalau orang lama pasti akan bicara ini pantun lama, ya. Tapi yang baru pasti menganggap ini baru dengar, ya. Jalan-jalan ke kota Bali, cantik, iya. Tadi cakep karena Nazarudin, cakep, cantik, ya. Jalan-jalan ke kota Bali, cantik. Oleh-olehnya membeli sejadah, ya. Senang sekali saya bisa berbagi ilmu hari ini. Semoga semuanya penuh berkah, ya. Susah, tak kate Palembang sejadah, ya. Cuma di Bali, ya. Itu demi pantun Bapak Ibu, ya. Ngumpul dulu di Bali banyak pura. Selanjutnya main gitar sambil dipetik. Ada yang itu tidak main gitar sambil dikepuk, ya. Mainnya di atas rumah si Lulu. Nah, tahu rumah Lulu? Lulu, Lala, Lele. Terima kasih.
yang cantik. Nah, tadi kan tik soalnya ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Saya dengan Nasrul minal Waqtul Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu menjadi yang terbaik, tetapi berikan yang terbaik. Ya, saya selaku MC dan moderator hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Nasrul minallahi fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.